Shalom. Ya, saya seneng ini. Saya pakai merah-merah. Ya, kumpul sama pemain musik. Ya, saya hanya taunya apa? Cu Yesu Aini. Ya, tahu saya hanya itu aja. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Sakaria pasal yang ke-10 dan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Sakaria 10 ayat yang ke-8, ya di situ jelas sekali. Puji Tuhan, terima kasih multimedia sudah menolong saya. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Mengikut aku. Balik lagi ke Sakaria 10 tadi ayat yang ke-8. Aku akan apa? Bersiul. Pernah perhatikan enggak? Bayangkan Tuhan kalau bersiul seperti apa? Loh, Tuhan besar atau kecil? Besar. Sebesar apa? Sebesar gitu kan, kalau kita bisa ngomong eran gitu, sebesar semesta gitu. Langit itu diukur hanya pakai jengkal tangan Tuhan, itu langit loh. Nah, saudara bisa bayangkan kalau langit itu hanya sejengkal, kalau Tuhan bersiul. Gimana Pak, kira-kira ini Pak Yusak ini? Ya, kira-kira kalau siulnya Tuhan gimana? Memekakkan telinga, ya, jadi gitu. Tapi kalau anak-anak muda itu bahaya itu, gitu ya. Kalau bersiul itu, siulan itu macam-macam jenisnya. Ada yang, sih enggak bisa sih, ada yang bisa pakai ini, kayak tangan itu ada yang bisa enggak? Siapa yang pinter? Jimmy. Siapa yang pinter? Yang sweet gitu. Nah, itu siulan yang biasa yang pakai ini. Atau yang gitu. Saya enggak bisa sih gitu. Siapa yang bisa? Jadi ada siulan yang luar biasa dari Tuhan. Dikatakan aku bersiul memanggil mereka. Ada suku yang namanya suku La Gomera di sebuah pulau kecil di Catarina di Spanyol, itu memakai bahasa siulan. Saya baca saya baca di YouTube, kehidupan mereka pakai siulan. Dan siulan mereka itu mengandung 4.000 makna siulannya. Saya enggak tahu itu caranya gimana, jadi bersiul, tapi ada artinya. Saya catat di sini. Itu mereka kalau bersiul, itu mereka sudah ngerti. Bahasanya pakai siulan. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesia mau bahasa Mandarin bener ya, ini ngomong-ngomongnya pakai bahasa siulan. Ada lagu di Indonesia, itu lagu burung kutilang. Ya. Di pucuk, ini kok pada mentelengi aku toh. Nyanyi ya bareng-bareng ya, 3, 4. Di pucuk ada yang cemara, ada yang cempaka. Yang benar cemara atau cempaka? Ya terserah burungnya toh. Meh neng cemara, meh neng cempaka. Loh ya terserah burungnya. Di pucuk pohon pisang bisa juga begitu. Tapi ini lagu karangannya begitu. Di pucuk pohon cempaka, cemara, burung berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari atau pagi? Apa enggak kesel itu burungnya? Ya, tak ulang lagi ya. Di pucuk pohon cempaka. Kalian mau di pohon pisang ya enggak apa-apa. Burung kutilang
Nah pertanyaan saya, siulanya kutilang itu piye? Jadi burung kutilang berbunyi, bersiul-siul dengan tak mengangguk-angguk sambil berseru. Itu lagu bener enggak kira-kira? Siulannya itu trilili, mana ada kutilang trilili. Kalau pakai kan enggak apa-apa, trilili, kan begitu. Itu bersiul-siul tapi bunyinya apa? Trilili. Itu lagu tapi saya lihat 5 tahun itu yang nonton, 2003 berarti 18 tahun yang nonton sudah 5 juta orang. Padahal lagunya itu pun lagunya Busut kalau enggak salah itu. Busut. Bunyinya kutilang itu, siulannya itu trilili. Ada lagi suku Hmong itu di bawah pegunungan Himalaya, itu ada dari Kamboja, ada China, ada Thailand di situ. Itu juga pakai bahasa siulan. Mereka pakai bahasanya itu bahasa siulan. Bahkan pacaran pun merayunya pakai siulan. Nanti anak-anak muda yang mau pacaran, siulannya bagaimana, tanya sama saya ya. Kira-kira ini ada enggak yang pacaran pakai bahasa siulan? Dijawab. Itu kalau bahasa yang belakangnya repot itu. Itu kan pacarnya apa? Apakah di Indonesia ada? Ada. Mereka pakai bahasa siulan. Saya pernah melayani di pedalaman, itu kepala adatnya, kepala sukunya naik di pohon untuk ngumpulin orang. Mereka pakai gitu. Wah, kayaknya bahasa mereka lah. Itu enggak tahu caranya itu, pokoknya kenceng sekali sampai 2 mil itu 2 kilo lebih. Pakai bahasa siulan. Jadi mau ke tempat itu, waduh capeknya minta ampun. Saya naik angkot dulu. Dari naik angkot terus saya naik motor sendiri, naik ojek dulu. Dari motor naik ojek, dari ojek saya naik motor sendiri. Dari naik motor saya mesti jalan di Kuala itu sungai, baru ketemu suku ini. Belum bisa pakai bahasa Indonesia, bahasanya bahasa siulan. Jadi di dalam tuh, waduh. Nah ayat ini mengatakan, temanya berkata ketika Tuhan bersiul. Jadi kalau hari ini Tuhan bersiul, itu ada maksudnya. Jadi kalau saudara dan saya mendengar siulan Tuhan, saudara mendengarkan dan menanggapinya, maka saudara akan menikmati sesuatu yang besar. Tapi kalau saudara tidak menanggapinya, maka perkara-perkara yang tidak kita inginkan juga akan terjadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Tuhan bersiul memanggil domba-dombanya. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 10 tadi, dia juga memanggil domba-dombanya. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Suara siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan bersiul, dia panggil kita. Kita datang, saudara-saudara. Sakaria tadi berkata, aku bersiul memanggil mereka. Siapa mereka? Orang-orang Israel, saudara dan saya. Kita mesti datang, saudara sekalian. Kenal suara Tuhan? Gimana supaya saudara dan saya kenal suara Tuhan? Bagaimana? Baca firman, itu suara Tuhan. Dan kita ngomong sama Tuhan bagaimana? Doa. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Kita ngomong sama Tuhan lewat doa. Jadi kalau kita doa enggak pernah baca firman, itu orang gila namanya. Karena ngomong sendiri kan. Ngerti ya maksud saya? Tuhan tolong hidupku. Tuhan campur tangan untuk hidupku. Kita ngomong doa, ngomong terus, tapi kita enggak pernah baca firman, kita itu ngomong sendiri. Kita mesti mendengarkan suara Tuhan. Daud berhasil itu karena setiap pagi, siang, malam dia senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Dia berdoa, dia baca Taurat Tuhan.
Aku akan bersiul memanggil mereka. Aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Ini ayat ditujukan kepada suku Israel yang 12 itu yang sudah terpisah. 10 di utara, 2 di selatan. Terpecah. Tapi di ayat firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama. Orang yang menanggapi firman Tuhan, yang mendengar siulan Tuhan, yang mendengar panggilan Tuhan, itu akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat di dalam Sakaria pasal yang ke-10. Bagian yang ayat yang ketiga, di situ katakan begini. Sampai 5. Sakaria pasal 3, pasal 10 ayat 3 sampai 5. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Beda antara kambing dan domba. Aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. 4. Dari mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Orang yang menanggapi panggilan Tuhan, siulan Tuhan, yang nomor 1, dia akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saudara mau menjadi alat Tuhan? Atau hanya begini-begini aja? Mesti jadi alatnya Tuhan. Berulang kali saya sampaikan kan, tadi malam juga sama saya akan ke Yud ya. Jadi puji Tuhan, tamburnya 4. Ya, karena mungkin cukupnya 4 ini, kalau 8 enggak cukup nanti. Ya, itu pun sudah sampai di sini. Ya, di sini. Wah, luar biasa. Tapi kan saya berulang kali sampaikan kalau main tamborin, mestinya kelihatan senyummu. Ya. Tadi malam saya sampaikan kan, mestinya kelihatan senyum main tamborin, jangan mecucu. Itu bahasa Inggris toh, mecucu, mecicit, mencureng. Apalagi kok yang apalagi Jim? Kemarin ulang tahun dia. Ya, nanti tunggu kue tart. Ulang tahun yang ke berapa, 17 ya? Ya, selesai kita nyanyi selamat ulang tahun, berdoa lampunya mati ya. Sampai 9:30 tadi malam mati di sini, hujan deras. Jadi ayat ini mengatakan, kalau kita ini menanggapi panggilan Tuhan, siulan Tuhan, kita akan dipakai menjadi alat-alatnya Tuhan. Dimanapun, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di mana lagi? Dalam rumah tangga, kita akan menjadi alatnya Tuhan. Sebulan sebulan kemarin, ada kepala, ya orang yang dituakan lah di kampung saya, orang yang dituakan, berbeda keyakinan, beda keyakinannya. Ya cukup punya pengaruh, ususnya bocor, jadi harus dioperasi, dibuka di sini, ya. Terus dijahit, dipotong sedikit, dijahit, enggak tahu diobras atau enggak, ya dijahit, terus ditutup lagi. Enggak berapa lama, jahitannya yang di dalam buka lagi di sini, ditutup lagi, dijahit lagi. Tangga saya yang satu ngomong, Pak Lili, enggak besuk bapak ini. Loh, memangnya boleh dibesuk karena kalau sedang situasi begini kan, sedang COVID. Ya kita datang aja, coba aja. Gitu. Nah saya datang sama dia satu orang. Gitu. Tapi dengan tangan kosong walaupun dia enggak bisa makan. Ya. Dia kan punya toko yang ngajak saya ini. Jadi kuenya dia yang bawa, ambil aja dari tokonya. Saya hanya modal orang aja, wah kurang ajar nih pendeta, enggak modal sama sekali. Saya datang. Saya lihat bapak ini hanya begini aja, hanya segini, tangannya kecil banget begini. Di sini belum kering, gini aja. Teman saya ini kan suka ngomong terus, padahal ini bapak ini sedang sakit, ngomongnya aja susah. Saya hanya ngomong sekali sama dia, Pak,
mau dan boleh saya berdoa bersama Bapak, walaupun saya tahu keyakinannya beda. Tapi orang lagi sakit gitu kan pasti mau ya. Udah mau didoakan malah mulutnya itu mencep, itu bahasa Jawa itu. Udah. Biasanya kan kalau dia berdoa begini. Saya berdoa, dia langsung begini di tempat tidur di luar. Saya berdoa, saya sebut nama Tuhan Yesus, Engkau ampuni Bapak ini dan lain sebagainya. Walaupun dia ini keyakinannya enggak sama. Singkat cerita, saya berkata, Tuhan Yesus mau menyembuhkan, mau menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia keluar air mata. Bapak ini nangis. Nangis. Di sebelah kan ada tisu. Saya kasih ke dia. Sudah saya pamitan, dia berkata terima kasih. Minggu kemarin. Tetangga itu ada yang menikahkan anaknya kan. Saya diundang, saya juga datang. Ya, wah tahu sendiri kalau nikahan orang kampung, musiknya, wis, dangdut lagi, lagunya macam-macam seperti itu. Kita punya di daerah-daerah tertentu loh di Indonesia ini. Itu kalau angkotnya enggak pakai musik yang kenceng enggak laku. Ya, Manado ada Pak ya? Manado ada, saya pernah ke Manado. Itu musiknya begitu. Lagunya nge-rap semua. Kupang juga begitu Pak. Itu atasnya itu ada lampu-lampunya kayak diskotik gitu, musiknya kenceng. Kalau mau cepat meninggal yang jantungan, pergilah ke Kupang atau ke Manado. Kenceng sekali, jantung saya aja sampai itu di dalam itu kernetnya aja enak aja di luar. Padahal saya yang di dalam Saya lihat Bapak tadi yang sebulan lalu kami doakan bersama dengan teman saya. Dia sudah duduk di kursi, dia ikut acara itu walaupun di sininya masih ada perban otak begini. Dan nanti rencana minggu ini pulang dari ini dibeleh lagi. Tapi bukan yang di jahitan ini. Di sini. Sini sudah tidak bisa karena umur sudah 50. Dibuka yang di sini. Makanya saya mau sampaikan begini loh. Kalau saudara sehat, itu mesti bersyukur. Ya. Jadi saudara akan dipakai menjadi alat Tuhan. Yang kedua, cepat aja. Ayat 6 dan 7. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Dan aku akan apa? Menjawab mereka. Kalau saudara punya pergumulan, saudara mendengarkan suara Tuhan, siulan Tuhan dan berkata, Tuhan aku perlu engkau, aku mau datang kepadamu. Ayat Alkitab mengatakan kita akan disayang Tuhan. Orang yang disayang Tuhan itu sangat-sangat senang dan menyukakan loh saudara. Disayang suami senang enggak? Berna? Disenang? Tadi dipuji enggak? Aduh mamaku cantik, pakai baju merah, hitam gitu. Saya kayak, bukan ya, aduh pokoknya cantik lah. Masa sih muji saya ya mestinya Pak Irwan kan? Seneng kan kalau, aduh mama cantik pagi hari. Tadi dipuji enggak? Enggak ya. Oh udah biasa setiap mingguan begitu. Pak Irwan jangan senyum-senyum Pak. Ya. Jadi kita akan disayang Tuhan, tidak pernah ditolak. Kalau engkau mendengarkan siulan Tuhan, suara Tuhan, engkau tidak akan pernah ditolak. Hei anak-anak muda, dengarkan suara Tuhan, jangan suara yang lain. Yang baru booming sekarang, layangan putus. Dari senyummu engkau nonton. Ya. Layangan putus. Film kayak gitu loh. Waduh, orang nonton ikut nangis. Tapi enggak pernah nangisi dosa-dosanya. Ikatan cinta sekarang lewat. Dulu kalau ikatan, mama saya tahu lah ini kalau dari omongannya sambil bisik-bisik itu, oh iya benar aku nonton ikatan. Gitu. Ya. Ikatan cinta lewat, sekarang layangan putus. Ada banyak laki-laki yang seperti Aris. Ada yang namanya Lydia tapi menjadi pelakor. Ayat ini mengatakan kalau engkau itu sungguh-sungguh
mendengar suara Tuhan, mendengar siulan Tuhan, engkau tidak akan pernah ditolak, engkau akan disayang. Ya Bu Nini ya, aduh disayang suami seneng Bu? Seneng ya? Seneng Pak, sayang terus Pak. Ya, itu anaknya sambil senyum-senyum gitu. Ya, mau adik lagi enggak? Enggak ya, enggak lah masa. Ya, kamu punya adik lagi nanti panggilannya siapa lali aku? Aca ya, itu saya penakut bahkan di desa ini kalau yang ilustrasi ini. Aca, mamanya ngomong Aca, kalau Tuhan izinkan punya bayi lagi loh. Adik Dimong. Iya. Ya, wah, Sudi. Malu bener enggak? Halo, kamu punya adik lagi. Ya. Tapi karena kamu mau hormat sama mamahmu, sama papahmu berkata, ya wis lah. Dong adiknya ngomong, tak banting kamu, tak banting kamu, tak banting kamu. Tapi Tuhan itu sangat sayang kepada kalian semuanya. Ya, mau dijawab Tuhan pergumulanmu, masa depanmu, dengarkan siulan Tuhan. Ayo bersiul yuk, 1, 2, 3. Mama ngomong Lili itu ngajari siul, piye lah bersiul. Gimana Mak? Ya, kalau di sini sudah enggak ada kan malah ngowos tok. Untung pakai masker, kalau enggak pakai masker kan malah nyemprot depannya. Akan disayang Tuhan. Yang terakhir, engkau akan dibebaskan dan dipulihkan. Itu ayat 8. Benar enggak ayat itu mengatakan 3? Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Aku akan apa? Bersiul memanggil siapa? Mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu kala. Dibebaskan. Engkau yang mendengar suara Tuhan, yang sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan, engkau punya pergumulan, engkau punya sakit penyakit, engkau akan dibebaskan. Engkau disayang Tuhan, engkau akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah kalau ini ada dalam hidup saudara, sebetulnya yang bikin pusing hidup itu siapa? Saya tanya. Kita sendiri. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mampu melakukan banyak mukjizat, kita akan menomorsatukan Tuhan. Hei anak-anak muda, pagi-pagi engkau mesti datang sama Tuhan. Bangunnya jam 11, pagi-pagi jam berapa? Nah, enggak, saya ini berguru saja. Menomorsatukan Tuhan. Kita akan menjadi alatnya Tuhan, kita akan disayang Tuhan. Doa tidak pernah ditolak. Waktu kita datang, Tuhan aku perlu engkau. Butuh apa? Kira-kira ngomong apa? Apa? Dan apa? Daniel ditanya Tuhan, Dan kamu butuh apa? Halo, Andre sudah punya biru. Ya, butuh. Bingung ya? Makanya kenapa kita enggak terstruktur doanya, pokoknya sembahyang gitu. Mulai satu-satu. Tuhan aku perlu supaya aku lulus dengan nilai yang baik. Tuhan aku butuh pekerjaan, Tuhan taruh yang terbaik. Benar enggak? Nah kalau ini ada, kamu akan menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kita akan dibebaskan, mungkin hari ini kita pada kumpul-kumpul kelihatannya senyum-senyum tapi beban cukup banyak. Kelihatan banyak wajah yang tegang kok. Ya, padahal tadi lagunya Mandarin semua ya, nadanya maksudnya. Yesus, nanti mungkin yang kedua nyanyinya begitu. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Pokoknya saya hanya satu saja, Cu Yesus ini. Pokoknya saya bisanya Cu Yesus ini aja, lainnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kita mendengarkan siulan Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hidupmu dipulihkan, dibebaskan, kau menjadi orang pribadi-pribadi yang menjadi kesayangannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.